Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Spen Saluders, welcome back to Spen Salud Channel. Terbang serindit bersama Nuri, rehat sejenak ke tepian batu. Jumpa lagi bersama Bu Indri, mestilah dengan tamu istimewa yang baru. Nah, Spen Saluders, seperti biasa, studio mini kita ini selalu kedatangan tamu istimewa. Nah, yang ini benar-benar sangat istimewa. Kalau dalam matematika sangatnya tuh tak terhingga istimewanya. Limit ya. Iya Pak, betul. Nah langsung aja, hari ini tamu istimewa kita adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Siak, Bapak Fahrul Rozi MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak. Selamat datang kembali di studio mini ya Pak ya. Boleh say hi dulu Pak, Spen Saluders. Halo Spen Saluder. Nah, semangat ya, semangat. Ya, siap. Jadi Spen Saluders, kalau kalian selalu memantau konten Spen Salud Channel, pasti udah nggak asing dengan Kadis Dikbud kita. Kenapa? Karena sebelumnya udah pernah ya Pak ya podcast di sini ya Pak ya. Nah ini yang kedua. Iya, kedua. Betul, waktu zaman COVID ya Pak ya. Betul sekali. Masih studi mini dengan sesederhana itu. Tapi sekarang alhamdulillah ada banyak perubahan ya Pak ya. Luar biasa. Luar biasa. Makin lengkap, makin dingin. Makin dingin guys. Ya. Jadi kalau yang belum nonton nanti dicek ya, ditonton ulang ya. Nah, oke, Spen Saluders, kenapa saya bilang istimewa? Karena hari ini Kadis Dikbud kita, Bapak Fahrul Rozi, menjadi pembina upacara Hardiknas Hari Pendidikan Nasional di SMP Negeri 1 Lubuk Dalam. Wow, Masya Allah ya Pak ya. Nah, kalau kita bicara Hardiknas nih Pak, tadi sebenarnya Bapak sudah menyampaikan ya Pak ya dalam amanat. Kira-kira harapan apa nih Pak untuk pendidikan, khususnya di pendidikan Kabupaten Siak? Oke, makasih Bu Indri yang luar biasa. Ini saya tengok Bu Indri tak tergantikan ya. Masya Allah. Untuk menjadi apa namanya nih? Host studio host, host studio Spen Salud yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat Spen Salud yang luar biasa. Ini saya hadir di sini 2 kali. Ya, waktu COVID, ini waktu momen Hardiknas 2025. Tadi alhamdulillah sudah kita upacara memperingati Hardiknas 2025. Ini keluarga besar SMP 1 Lubuk Dalam luar biasa. Anak-anaknya juga luar biasa. Masya Allah. Jadi momen Hardiknas tahun ini Bu Indri memang banyak tertumpang harapan. Ya, walaupun dengan kondisi atau keadaan kita yang hari ini juga sebetulnya tidak baik-baik saja. Bu Indri tahu juga lah ya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu berbuat yang terbaik di Kabupaten Siak ini, khususnya di bidang pendidikan. Jadi kita sering diarahkan, dipesan oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, ada beberapa indikator kinerja yang harus kita capai. Ya, saya beri contoh hari ini kita APK PAUD kita, angka partisipasi PAUD kita masih rendah. Kita di angka sekitar 54%. Berarti ada lebih kurang 36% anak-anak seusia PAUD itu tidak bersekolah di PAUD. Nah, ini menjadi PR dan tanggung jawab kita. Ya. Ada juga guru kita, tapi memang tidak banyak, yang kualifikasinya itu belum S1. Padahal secara regulasi undang-undang sudah wajib S1 kan? Undang-undang guru dan dosen itu menyebutkan minimal S1 atau D4. Memang banyaknya di jenjang PAUD yang belum S1. Makanya Pemda Siak ada program memberi beasiswa untuk guru-guru PAUD. Awalnya guru-guru yang tamatan SMA kita kuliahkan gitu, kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi di Riau. Tapi ternyata setelah kita sekian tahun berjalan, ada program namanya rekognisi pengalaman lampau. Jadi guru-guru kita berdasarkan pengalaman kerjanya diakui SKS-nya itu. Jadi kuliahnya cuma sekitar lebih kurang 2 tahun. Nah, dan tidak kalah pentingnya, dengan kondisi hari ini, kita ingin bagaimana di pendidikan ini, sistem kita ini akan kita bangun lebih kuat lagi. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah pendidikan ini sendiri atau sebagian, Bu Indri. Harus bersama-sama, ya kan? Kita ada pemerintah daerah, ada pemerintah pusat juga, kita ada
Korwilcam, kita ada pengawas, kita ada Kepsek, kita ada guru, kita ada peserta didik, dan kita ada orang tua. Semuanya harus bersinergi dan berkolaborasi. Sehingga mudah-mudahan sesuai dengan tema pendidikan hari ini, bagaimana pendidikan ke depan itu bisa kita kolaborasi mencapai pendidikan yang berkualitas. Tentunya kita berharap berkualitas ini juga merata. Ya, betul. Karena Siak ini juga wilayahnya juga banyak yang jauh-jauh kan. Ya. Ada daerah terpencil, ada daerah khusus. Nah, ini kita berharap ke depan itu bagaimana kualitas itu juga merata, Bu Indri. Ya. Mungkin seperti itu harapan ke depannya. Luar biasa sekali. Jadi harapannya tadi kualifikasi guru ya Pak ya. Iya. Semoga bisa terwujud merata, ya. Kemudian pendidikan yang berkualitasnya juga merata ya Pak ya. Hampir di semua daerah. Masya Allah. Semoga tercapailah ini ya Pak ya. Amin. Nah, untuk mencapai tujuan tadi Pak ya, untuk mencapai harapan-harapan tadi, pastilah Dinas Pendidikan juga sudah berusaha gitu ya Pak ya. Pastilah ada upaya-upaya yang sudah dilakukan. Nah, boleh diceritakan Pak, apa aja nih upaya yang udah dilakukan di Sdikbud kita, terutama yang ada di Siak Pak? Oke. Jadi tentu kita bekerja berdasarkan visi misi, ya, visi misi kepala daerah. Ya. Jadi memang misi kepala daerah kita terkait pendidikannya bagaimana SDM ke depan itu unggul. Ya, unggul. Jadi sudah banyak sebetulnya program-program, kegiatan juga yang kita rancang, kita laksanakan dalam rangka mencapai visi misi itu. Itu tadi contoh kalau untuk menaikkan APK PAUD, ya hari ini kita bekerja sama dengan kepala PAUD ya, bagaimana nanti kepala-kepala PAUD ini TK khususnya bisa nanti mencari anak-anak yang belum bersekolah di PAUD, nanti kita sekolahkan di suatu tempat gitu. Nah, jadi nanti dulu disaksikan oleh Pak Bupati, dulu kepala dinasnya Pak Haji Mahadar sudah dilakukan semacam tanda tangan fakta integritas. Salah satu itemnya kepala sekolah ini diminta membantu dalam rangka menuntaskan anak-anak tidak sekolah. Nah, termasuklah program yang untuk menaikkan APK PAUD. Terus banyak kalau terkait ketersediaan sarana prasarana, revitalisasi sekolah, ini juga menjadi program prioritas kepala daerah. Dan satu lagi memang program prioritasnya terkait masalah digitalisasi. Nah, itu jadi alhamdulillah sampai hari ini Pemda Siak sudah membantu kita di sekolah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Itu banyak sekolah yang menerima perangkat pembelajaran berbasis IT, ya, termasuk Semen Salut ini kan. Ya, jadi dapat bantuan 160 unit Chromebook. Itu dalam rangka mendukung digitalisasi Pak Bupati ini. Programnya seperti itu, sehingga kawan-kawan di sekolah juga bisa memanfaatkan IT ini dalam mempercepat, mengakselerasi pembelajaran di digital. Ya, digital di sekolah, gitu Bu Indri kira-kira. Dan selain itu Pak, ini juga ya, untuk gurunya pun kami merasakan seperti misalnya pelatihan kemarin kan Google Master Trainer, ya kan betul. Pak. Jadi menurut saya itu juga merupakan upaya dinas yang luar biasa keren sih ya Pak ya. Jadi setelah diberikan sarananya berupa media Chromebook, ya guru-gurunya kan dilatih. Kita kerjasama dengan Google, dilatih sekian hari. Terus kan ada program ke depannya itu bagaimana Google memberikan apresiasi juga ke pemerintah daerah yang sangat fokus mengembangkan pembelajaran berbasis IT ini, digital ini gitu. Nah, jadi kerjasama Google beri apresiasi. Nah, saya sejujurnya berterima kasih banyak kepada rekan-rekan di sekolah, kepala sekolah, Korwilcam yang juga mendukung program ini, sehingga alhamdulillah beberapa hari yang lalu ada beberapa sekolah yang sudah ditetapkan oleh Google menjadi kandidat sekolah rujukan Google. Nah, salah satunya ya SMP 1 Lubuk Dalam. Nah, Kepseknya juga luar biasa tuh, Pak Elpiandis. Jadi ada SMP 1 Kandis, Bu Juprianti, ada SMP 1 Tualang, Bu Nur Jamiliah. Nah, dan alhamdulillah kemarin yang ketiga SMP 1 Lubuk Dalam. Nah, kita berdoa dan memberi semangat buat kepala-kepala sekolah yang lain, terutama kepala sekolah yang sudah menerima bantuan sarana Chromebook ini untuk bagaimana mencontoh lah
ya mencontoh, memotivasi, mendampingi, membantu kawan-kawan di sekolah, ya sehingga ke depan mudah-mudahan kandidat sekolah rujukan Google yang tujuannya nanti menjadi sekolah rujukan Google bisa lebih banyak. Nah, kita kan lebih kurang 28 tambah 8 udah 36 sekolah yang menerima bantuan Chromebook ini, Bu Indri. Ini harus semangat terus, Bapak Ibu ya. Jadi, gitu. Jadi bukan hanya siswanya saja yang di-upgrade ya Pak ya, tapi Betul. kami pun para guru juga di-upgrade juga kompetensinya gitu ya. Iya. Oke, satu lagi nih Pak. Mungkin ada informasi yang penting dari Dinas Pendidikan Pak, mana tahu mau disampaikan ke Spensaluders. Oke. Ini terima kasih banyak buat keluarga besar SMP 1 Lubuk Dalam yang menurut kami SMP ini sudah bisa memberikan warna yang baik untuk kemajuan pendidikan di Kabupaten Siak. Ini merupakan sebuah kebanggaan. Artinya pimpinan, kepala sekolah, dengan guru-guru, dengan anak-anak kita juga berupaya terus bagaimana pendidikan kita ke depan ini menjadi lebih baik. Jadi hari ini memang kita tetap memberikan semacam semangat motivasi buat kawan-kawan untuk selalu berbuat walaupun ya sesuai kemampuan lah. Jadi kalau memang kemampuan kita kecil, ya kita tetap berusaha melakukan perubahan-perubahan baik di sekolah kita masing-masing. Kita kawal semua program prioritas pemerintah pusat juga pemerintah daerah. Ini kalau pemerintah pusat hari ini berkaitan dengan guru, ini alhamdulillah sertifikasi guru sudah langsung transfer. Saya dapat informasi triwulan 1 sudah ditransfer ke rekening guru. Ini merupakan sebuah terobosan Pak Menteri khususnya, ini yang menurut kami sangat luar biasa untuk percepatan memberikan rasa nyaman kepada guru. Kemarin saya ikut juga kegiatan di kementerian konsolidasi, banyak informasi terkait pendidikan yang disampaikan. Ada program revitalisasi sekolah yang insya Allah dalam waktu dekat ini akan dilakukan diskusi lebih lanjut antara pemerintah kabupaten kota dengan panitia yang ada di kementerian. Nah, berkaitan dengan guru juga banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat yang tujuannya untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada guru-guru kita. Jadi saya tetap berharap kepada kita semua untuk semangat bekerja, mengawal semua kebijakan-kebijakan pemerintah ini dengan baik. Kalau ada hal-hal yang memang secara teknis kita belum paham, tentu kita harus bertanya, ya kan? Bukan berarti kita harus memutus mata rantai untuk tidak melaksanakan kebijakan atau program itu. Kita harus bertanya dan belajar. Nah, ini di momen Hardiknas ini, Bu Indri, saya mengimbau semua kita, terutama Bapak Ibu guru, untuk terus belajar. Ya, menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini. Ya, pembelajaran hari ini, kondisi anak-anak kita hari ini memang berbeda dengan anak-anak kita yang sebelumnya. Ini masanya memang berbeda karena ini era digital, ya. Anak-anak kita sudah sangat familiar dengan IT. Tetapi seperti yang saya sampaikan tadi amanat, teknologi tidak akan pernah bisa menggantikan guru. Ya, jadilah guru yang baik, guru yang mau terus belajar, mengupgrade kemampuan, kapasitas kita, dan tentunya jadilah guru yang direndui anak-anak. Masya Allah. Seperti itu. Iya, betul sekali, luar biasa ya Pak ya. Jadi jangan mentang jadi guru berhenti belajar gitu ya Pak ya. Karena kita harus jadi pembelajar sepanjang hayat juga ya Pak ya. Betul sekali. Oke, nah Spensaluders, rasanya karena schedule Kadisdikbud kita, schedule Bapak Fahru Rozi yang begitu padat ya, kalau kita ngobrol terus sampai Isa kayaknya ya Pak ya. Oh, iya. Sedap aja nih kalau gua sama Bu Indri enak aja. Jadi kayaknya sampai di sini dulu ya Spensaluders. Semoga konten ini bisa menginspirasi, memotivasi, dan bermanfaat tentunya, menjadi pengaruh positif juga untuk Spensaluders yang nonton sekarang ya Pak ya. Ya, betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 1 Lubuk Dalam bisa.